selalu ya. Amin. Ada yang tidak semua ya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya tetap ya, kalian harus tetap jaga protokol kesehatan ya, dan tetap istirahat cukup, makan makanan yang bergizi. Untuk pelajaran kali ini adalah perawatan luka. Kira-kira ada yang tahu nggak perawatan luka? Luka itu apa? Saya Pak. Luka adalah rusaknya jaringan tubuh. Luka adalah rusaknya jaringan tubuh ya. Jaringan tubuh bisa kulit, bisa di jaringan di bawahnya kulit, bisa, makanya nanti ada luka terbuka dan luka dalam, atau biasanya sering terjadi hematom atau perdarahan di dalam di bawah kulit. Nanti tes untuk awal. Oke, mulai nih. Lihat di PPT. Soal 1, maksimal 1 menit ya, bisa ya? Dua. Soal ketiga. Soal keempat. Oke, soal kelima. Ya? Ini saya kasih sebuah kasus tentang gambar ya. Kalian perhatikan, kalian amati ya. Kalian nanti dibagi kelompok, amati gambar ini, silakan dibahas, didiskusikan, diisi di LKPD dan susun kira-kira rencana penata laksanaannya, rencana perawatannya bagaimana. Jangan lupa nama-nama kelompoknya ditulis ya, di depan identitasnya ditulis. Nanti kalau udah selesai disampaikan ya. Sudah selesai? Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 silahkan. Mbak siapa? Mbak Pena. Dari hasil diskusi kami kelompok 1, yang gambar 1 adalah luka lecet, yaitu luka yang mengenai kulit biasanya terjadi karena trauma atau ruda paksa goresan. Pada gambar tersebut termasuk luka baru. Perawatan lukanya adalah dibersihkan dengan air pembersih luka, misalnya NaCl atau air steril, dikeringkan dan diberi obat atau dioles obat desinfektan. Jika luka lecetnya agak dalam dan terus berdarah, sebaiknya ditutup dengan kain kasa steril dan diplester. Ada yang mau ditanyakan atau disanggah, Mbak Ler? Sebelumnya saya mau tanya, jika melakukan perawatan di rumah dan tidak mempunyai air NaCl atau air steril itu gimana ya? Nah, itu nggak ada NaCl kan, pasti nggak ada air steril. Nah, itu bagaimana tuh? Membersihkannya? Ya, monggo. Biasa menggunakan air bersih yang mengalir atau air yang sudah mendidih dahulu asal sudah tidak panas. Dikucurkan, dibersihkan, dikucur mengalir kan? Atau mungkin air keran boleh ya, asal bersih ya. Atau mungkin air yang sudah direbus sebelumnya gitu. Jadi kan itu sebetulnya air yang, kalau tempatnya yang steril ya airnya udah steril kan. Nah itu bisa untuk membersihkan. Itu ya Mbak ya. Ada lagi? Saya mau tanya ke kelompok 1, kenapa luka lecet yang agak dalam harus ditutup atau dibalut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Resa. Karena biasanya luka lecet yang dalam akan lebih berdarah, sehingga harus dihentikan dengan ditutup
dan lagi untuk mencegah kontaminasi atau mencegah infeksi. Itu ya Pak ya, bagus sekali jawabannya. Jadi kalau yang dalam itu resiko tetap perdarahan ya. Nah, salah satu fungsi dari balutan itu adalah menghentikan perdarahan. Sebaiknya memang ditutup, dan fungsi lain kenapa ditutup, untuk mencegah kontaminasi dari luar, debu dan lain sebagainya yang nanti nempel ke luka tersebut dan bawa kumannya masuk ke situ, karena itu ada area yang terbuka, kulitnya yang mengelupas, itu kuman cepat mudah masuk sehingga resiko terjadinya infeksi itu akan lebih. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok 2 dipresentasikan. Buat siapa? Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Pada gambar 2 adalah luka yang sudah terinfeksi, termasuk luka lama atau ufus. Biasanya luka tersebut kurang perawatan dengan baik sehingga terinfeksi, atau memang ada penyakit yang mempengaruhi penyembuhan luka. Perawatan lukanya adalah luka dibersihkan terlebih dahulu dengan cairan pembersih luka. Jika ada nanah, dibersihkan sampai bersih. Selanjutnya ditutup dengan kain kasa steril. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya kepada kelompok 2, penyakit apa yang kira-kira bisa mempengaruhi penyembuhan luka? Biasanya penyakit diabetes mellitus, karena metabolisme yang tidak seimbang sehingga mempengaruhi penyembuhan luka. Ada beberapa penyakit yang memang bisa mempengaruhi proses penyembuhan. Contohnya itu diabetes mellitus atau diabetes ya, atau yang biasa disebut kencing manis ya. Jadi itu karena di penyakit tersebut jelas metabolisme tubuhnya, metabolisme nutrisinya tidak bagus, otomatis akan mempengaruhi penyembuhan luka. Makanya sering terjadi seperti di gambar. Insya Allah kalau penyakitnya terobati terus, terpantau, nutrisinya bagus, penyembuhan lukanya bisa cepat. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Terima kasih. Kesimpulannya adalah perawatan luka harus dibersihkan dengan baik untuk menjaga kemungkinan terjadi infeksi. Ya. Kesembuhan luka sangat dipengaruhi dengan perawatan luka, nutrisi yang baik, dan penyakit lain, contohnya penyakit diabetes. Ya. Jadi itu ya. Penyembuhan luka dipengaruhi beberapa hal tadi. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, tadi nanti kalian bisa baca ya dari literasi atau literatur tentang luka, klasifikasi luka. Kita nanti praktek ya tentang perawatan luka. Selesai dulu. Dikeringkan ya. Dan tutup. Oke, selesai ya. Silakan nanti kalian mempraktekkan.
saya ganti dan lukanya sudah saya bersihkan. Apakah Ibu merasa nyaman? Iya. Itu ya, pelajaran hari ini adalah tentang luka dan perawatan luka. Kesimpulannya, luka kalau tidak dirawat dengan baik, tidak diobati dengan baik, itu akan tetap terjadi resiko infeksi. Dan resiko infeksi ini yang jadinya membuat luka itu penyembuhannya akan lama ya. Di samping itu juga beberapa hal yang mempengaruhi penyembuhan luka, termasuk nutrisi, terus penyakit ya, yang sudah ditayangkan, usia juga itu sangat berpengaruh. Nah, setelah ini nanti ya, kalian nanti ada post test ya, post test nanti pengguru tayangkan lagi, kalian tulis lagi di lembaran, nanti dikumpulkan ya, nanti saya siapkan materinya. Mudah-mudahan dari materi ini ya sangat bermanfaat bagi kita, bisa manfaat di saat sekarang, bisa juga manfaat di nanti ke depan atau kapan saja, bisa merawat keluarganya sendiri tentang perawatan luka. Oke, untuk yang soal pertama ini masih sama seperti yang awal ya. Silakan satu soal 1 menit. Terus yang kedua 1 menit. Terus yang ketiga. Oke. Yang keempat. Yang selanjutnya. Oke. Silakan nanti dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Hati-hati di jalan, disiplin ya, kalau naik motor ya jangan ugal-ugalan ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.